Salam sporty Smile TV. Kembali lagi dalam lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Kembali lagi dengan saya Bung Reza dalam pertandingan-pertandingan terbaik Bandung Premier League. Tapi saya tidak sendirian pada hari ini. Saya ditemani oleh analis terbaik di Kota Bandung, yaitu Bung Ojan Rojana. Selamat siang Bung Ojan. Siang Bung Reza. Siap, kita akan menemani para pemirsa Smile TV untuk menyaksikan jalannya pertandingan dari Smile Liga 1 Bandung Premier League. Pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Namun sebelum itu kita akan bahas sedikit prediksi tentang jalannya pertandingan Bungas FC versus Haroka FC. Menurut Bung Ojan, bagaimana prediksi untuk pertandingan hari ini, Bung Ojan? Betul, yang pertama memang ini pertemuan pertama ya antara Bungas FC berhadapan dengan Haroka FC di kancah Liga Smile Liga 1 Bandung Premier League. Itu artinya memang kedua kekuatan hanya melihat kekuatan dalam media sosial saja ya. Betul. Atau track record di pekan pertama. Di pekan pertama memang Haroka FC berhasil mengamankan 3 poin, sedangkan Bungas pun hal yang sama. Itu artinya memang sama-sama mendapatkan hal yang cukup positif di pekan pertama. Akankah di pekan kedua ini memang tidak mudah ya, karena sama-sama tim kuat juga. Betul sekali, baik sekali analisisnya Bung Ojan, dan kedua tim sudah memasuki lapangan di Stadion Progresif Jalan Soekarno-Hatta Bandung, di mana sesaat lagi kita akan memulai pertandingan di match week kedua, pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya telah selesai berkumandang, dan Bung Ojan, ada sedikit prediksi dan juga siapakah pemain kunci dari kedua tim yang bisa merubah jalannya pertandingan di siang hari ini? Betul, kalau di Bungas sendiri ada Cece ya. Yup. Salah satu pemain dari Bungas FC yang pernah bermain di Espos juga ya. Sedangkan di Haroka sendiri ada pemain nomor punggung 8 ya. Betul, yaitu M. Rafli Patihah ya, yang akan menjadi momok di lini tengah mereka untuk bisa kembali lagi diandalkan menjadi salah satu gelandang ataupun pemain multifungsi yang akan dimainkan oleh Haroka FC. Betul, M. Rafli juga mencetak gol di pertandingan di matchday pertama ketika Haroka FC bermain melawan Biwan Heseba, dan kita lihat kedua kapten tim, yaitu nomor 19 Zulman Effendi sudah melakukan coin toss, dan ini adalah tim dari Haroka FC, salah satu tim yang bermain cukup baik di pertandingan matchday pertama ketika menang 3-0 dari Biwan Heseba. Bung Ojan,
siapa lagi kira-kira yang akan menjadi pembeda di pertandingan hari ini? Betul. Sebelumnya kita bacakan dulu starting line up dari Bungas FC, Bung Ojan, silakan. Dari Bungas FC di penjaga gawang masih ada Rijal ya yang dipercaya untuk mengisi slot di penjaga gawang, sedangkan 4 di belakang tentunya ini dia ada Alam, Wahyudin, Ardiansyah, dan tentunya ada Kevin, pemain yang cukup luar biasa, bahkan pemain ini bisa menjadi pemain multifungsi. Di lini tengah ada Ramdan, Galih, dan tentunya ada Gigi atau Singgih ya. Dan ada juga Maulana, Sobir tentunya, dan tidak lupa juga ada Cece yang akan menjadi juru gedor di lini depan dari Bungas FC. Ini dia. Sangat menarik ya. Betul. Starting 11 dari Bungas FC, dan ini dia adalah Coach Adrian. Betul, salah satu pelatih dari Bungas FC. Dan ini adalah starting line up dari Haroka FC. Silakan. Ini dia di penjaga gawang masih ada Emi Irfan tentu yang akan dipercaya tentunya untuk bisa mengisi penjaga gawang slot 4 tentunya. Ada Kevin, Supriyadi, Gilang, dan Erlangga. 3 di tengah masih dipercaya oleh Muhaimin, Dimas, dan Julman. Sedangkan 3 tentunya untuk menjadi juru gedor juga ada Gilang, Syahrul, dan Rusel. Sangat menarik starting 11 dari kedua tim, di mana 4-3-3 menjadi formasi yang diturunkan oleh Coach Cecep Suryana. Ojan, saat lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama Smile Liga 1 Bandung Premier League, pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Saat lagi wasit akan meniup fluid dimulainya pertandingan babak pertama. Sedikit saja Bang Ojan, bagaimana prediksi Anda di awal-awal babak pertama ini? Betul, kita lihat seperti biasa 15 menit pertama ya, siapakah yang akan kembali lagi mampu mendominasi jalannya pertandingan, dan kita masih akan menunggu juga ya hal apa saja yang akan dilakukan oleh kedua tim untuk bisa mencuri 3 poin di pekan kedua ini. Kick off tadi mulai, dan saya akan berikan kepada Bung Ojan Rojana untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan Bung Ojan. Oke, terima kasih Bung Reza dan pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi, selamat siang tentunya. Yang baru bergabung, selamat datang di Smile Liga 1 Bandung Premier League, hanya di Smile TV. Dan ini dia antara Haroka FC yang berhadapan dengan Bungas FC pemirsa, di mana Haroka menggunakan jersey berwarna hitam putih tentunya, sedangkan Bungas menggunakan jersey berwarna oranye yang menyerang ke sektor sebelah kanan, dan sebaliknya Haroka menyerang ke sektor sebelah kiri layar kaca Anda pemirsa. Kembali lagi penguasaan bola dilakukan oleh anak-anak dari Haroka. Kuasai bola dengan cukup baik, berikan kepada penjaga gawang. Ini dia penjaga gawang dari Haroka, masih memancing ya anak-anak dari Bungas untuk keluar dari pertahanannya, Bung Reza. Percobaan long ball pertama dari penjaga gawang Haroka, namun masih gagal. Build up play yang dicoba dilakukan oleh Haroka FC. Betul sekali, dan kembali lagi masih anak-anak dari Bungas FC. Berebutan bola saja tadi dengan pemain nomor punggung 29 yaitu Gary. Ini dia Gary yang memiliki ciri khas penetrasi di sektor sebelah kiri, menjadi andalan pemirsa. Berikan pendek lagi, masih nomor punggung 9 kuasai bola yaitu Tio Nugroho. Maksudnya memberikan umpan kepada Gary, namun lagi-lagi bola terlebih dahulu sudah meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Erlangga akan lakukan. Sudah lakukan Erlangga tadi, mampu umpan kolong maksudnya, tapi ada sedikit tarikan tadi ya yang dilakukan. Ya, saya lihat ada sedikit benturan, namun wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Betul sekali, dan kembali lagi lemparan ke dalam pemirsa akan dilakukan oleh pemain dari Bungas. Ini dia sang kapten dari Bungas FC, Alan ya. betul, Alan, salah satu pemain berpengalaman tentunya, sudah lakukan di sana, mampu dihalau dengan cukup baik. Ada sebuah serangan kembali dari sektor sebelah kiri, masih mampu dikejar saja oleh anak-anak dari Bungas, dapat dihalau kembali oleh pemain dari Haroka FC. Kembali lagi ada sebuah bantuan dilakukan lini depan dari Bungas. Ini dia CC 12 CC dengan rekannya di sana. Ada Singgi pemirsa, tetapi bolanya terlepas sehingga mampu dicuri lagi. Ada maksudnya kepada Gary tadi. Ada sebuah pelanggaran tadi ya yang dilakukan kepada Supriyadi Tongki. Betul sekali, ada sedikit benturan dari nomor 28 yaitu Singgi, mencoba merebut bola, namun sayang
hal itu menghasilkan sebuah pelanggaran. Tapi kita lihat Bungas bermain tampak lebih nyaman ya, lebih mulai mengatur jalannya pertandingan, memanfaatkan posisi bola mereka. Tapi kita lihat ada sedikit gangguan tadi dari para pemain Haroka, namun pemain Bungas masih bisa lebih tenang dan mengatur jalannya bola. Betul sekali Bung Reza. Dan ini dia ada sebuah peluang kembali dilakukan tadi oleh anak-anak dari Haroka, tetapi ada sebuah serangan balik. Tetapi masih cukup pelan ya tempo di 15 menit pertama tentunya. Di awal pertandingan ini tempo memang tidak terlalu cepat, namun kedua tim masih terlihat masih meraba-raba bagaimana cara mereka untuk menembus pertahanan masing-masing tim. Betul sekali. Supriyadi lakukan tadi, dapat dicuri tadi maksudnya oleh pemain dari Bungas FC pemirsa. Ini dia pemain nomor punggung 28 Muhaimin ya. Betul. Yang kembali lagi dipercaya menjadi jenderal di lapangan tengah. Soloran bola atau dorong bola saja kepada rekannya di sana. Ada bantuan dari nomor punggung 6 yaitu Rona pemirsa. Masih Rona sendirian saja. Berikan cutback lagi ke belakang. Ada Alan, masih Alan. Ada bantuan dari lini tengah, nomor punggung 22 pegang bola yaitu Andreas pemirsa. Angkat ke depan, tetapi lagi-lagi terlalu deras ya. Terlalu Betul. deras umpannya memang long ball seperti itu bisa dimanfaatkan oleh para striker dari atau wing flank dari Bungas, namun masih terlalu deras. Memang Bungas ini sangat-sangat berbahaya ya, flank mereka itu Cece dan juga Rizky Maulana. Hal ini bisa sangat dimanfaatkan, namun harus lebih tenang lagi passingnya dan bisa lebih mengontrol jalannya pertandingan. betul sekali tadi. Masuk yang pada Gilang. Oh, terlepas pemirsa, Rizky. berbahaya di sana. Masih Rizky masuk dari penalti, tetapi lagi-lagi pengalaman dari Supriyadi Tongki pemirsa untuk memotong segala pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak dari Bungas FC. Saya bilang tadi Rizky Maulana flank kanan dari Bungas FC sangat-sangat berbahaya. Di pertandingan sebelumnya juga banyak sekali memberikan teror di lini pertahanan lawan. Dan saat ini sepak pojok dihasilkan oleh Bungas FC. Betul sekali, sepak pojok pemirsa akan diambil oleh anak-anak dari Bungas. Ini dia. Masih kita tunggu. Sudah lakukan di sana, tinggi datanya bola berbahaya, tetapi masih mampu dipetik dengan cukup baik oleh penjaga gawang dari Haroka FC. Memang bola diarahkan kepada Gilang yang memiliki postur tinggi juga dan pasti bagus dalam duel-duel, namun kita lihat kiper dari Haroka FC itu Irfan nampaknya ada sedikit gangguan ya. Gangguan di lehernya dan harus mendapatkan perawatan medis. Kita akan tunggu. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang serius dan bisa melanjutkan pertandingan lagi, Bung. Betul sekali, dan dimana kalau kita lihat memang duel bola atas ya yang menjadi faktor tadi sehingga kembali lagi Irfan harus meringis kesakitan di bahunya. Ya, tapi memang ada benturan kelas tadi dengan Saifullah nomor punggung 20. Namun kita sedikit bahas di awal 6 menit ini, Bung. Bungas FC yang di pertandingan awal mereka mampu meraih kemenangan 1-0 melawan anak-anak muda dari Putra Pangalengan. Terlihat di awal pertandingan ini bermain lebih tenang, lebih nyaman dibandingkan dengan Haroka. Walaupun Haroka di pertandingan sebelumnya berhasil memetik poin penuh dan dengan skor yang cukup meyakinkan yaitu 3-0 melawan B1 Heseba. Betul sekali, dan memang kredit poin ya untuk kedua pemain ini ataupun kedua kesebelasan di pertandingan atau pekan kedua ini. Memang tugas yang cukup berat harus dilakukan. Cece kali ini. Betul, ada Cece di sana. Oh, terlepas pemirsa. Namun lagi-lagi dibiarkan begitu saja. Memang kalau kita lihat switch ya. Betul. Flank mereka antara Rizky Maulana dan Cece biasanya selalu switch di menit-menit krusial ya. Betul. Untuk bisa menembus tentunya pertahanan dari lawannya. Tadi umpan yang sangat baik diberikan kepada Cece terhadap Andreas ya, namun sedikit saja bola terlalu deras dan Andreas tidak bisa mengontrol laju bola sehingga goal kick untuk Haroka FC. Betul sekali, Supriyadi Tongki kuasai bola dengan cukup baik. Masih Supriyadi Tongki dorong bola lagi. Ada pemain nomor punggung 28 Muhaimin. Angkat Muhaimin mencari pergerakan dari Tio Nugroho pemirsa. Oh, ada Gary di sana mengganggu, tapi dibiarkan begitu saja. Kembali lagi ada sebuah serangan dilakukan. Ada lagi pemain nomor punggung 9 di sana. Maksudnya memberikan umpan kepada rekannya yang sudah membuka ruang, namun sangat disayangkan umpannya masih mengenai salah satu pemain dari Bungas ya, Tessa. Perlahan tapi pasti Haroka mulai memberikan tekanan, keluar dari tekanan, memberikan tekanan balik kepada Bungas, dan kita harapkan kedua tim ini bermain lebih nyaman sehingga
berhasil mencetakkan gol dan ada pesta gol di pertandingan hari ini. Betul sekali, dan ada sebuah duel tadi terjadi, masih mampu diamankan oleh anak-anak dari Bungas. Ini dia Gilang, dorong bola Gilang. Ada sebuah pergerakan dari sektor sebelah kiri mencari pergerakan CC ataupun ada overlap tentunya dari lini pertahanan, dan ini dia sempat terpleset ya tadi pemain dari Bungas sehingga tidak mampu memaksimalkan sebuah peluang yang sedang dibangun atau build up serangan yang sedang dibangun oleh anak-anak dari Bungas FC. Reza, Kita lihat sebenarnya Haroka juga harus bisa memberikan tekanan balik secepatnya, jangan terlalu nyaman ketika Bungas memberikan tekanan terus. Nanti ini akan berbahaya jika Bungas bisa terus mengembangkan permainannya dan memberikan tekanan terus-menerus. Haroka bisa jadi akan diberikan hukuman dari para pemain Bungas. betul sekali, dan ini dia Rizky Maulana pemirsa yang akan mengambil inisiatif tendangan. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, kembali lagi dapat dihalau, masih pemain-pemain dari Haroka. Ini dia Gary, masih Gary, tekuk satu kali Gary, tapi terbaca pergerakannya Gary tadi oleh pemain belakang dari Bungas. Memang sangat menarik ya melihat Gary ini. Selalu beroperasi di sektor sebelah kiri dan biasanya langsung menusuk ke jantung pertahanan dari Bungas FC. Dengan gaya rambut yang unik juga, Gary menjadi salah satu pembeda dari tim Haroka. Betul, mengingatkan kita kepada Leo Saputra ya. Leo Saputra Saat itu, dan ini dia salah satu kapten dari Bungas yaitu Alan. Sudah lakukan Alan, tinggi datangnya bola, dapat dihalau, ada Singgi Mbappe pemirsa. Singgi namanya. Ya. Salah satu pemain dari Bungas yang memang kontraknya seumur hidup ini ya. Kontrak seumur hidup, Bos Singgi bermain untuk Bungas FC. Lakukan sudah kembali lagi pemirsa. Oh, anak-anak dari Haroka. Kembali lagi memang cuaca di lapangan Progresif Kota Bandung yang cukup terik ini. Tetapi kembali lagi sang legend yang langsung memotong Supriyadi Tongki pemirsa. Angkat ke depan, ada Gary di sana mencari pergerakan Gary. Masih Gary. Oh, Gary cantik sekali Gary. Maksudnya mencari pergerakan dari Tio Nugroho tadi. Baik sekali sebenarnya passing through pass dari seorang Gary kepada Tio, namun sayang masih terlalu deras. Tapi hal itu bisa menjadi pemicu, memberi sinyal berbahaya dari Haroka bahwa mereka tidak hanya tinggal diam, terus menekan dan berusaha mencetak gol. Kali ini Gilang, pemain serba bisa. Di pertandingan sebelumnya dia bermain sebagai bek kanan, lalu berubah menjadi pemain tengah. Di pertandingan hari ini Gilang bermain sebagai starting line up, sebagai gelandang bertahan. Betul ya, mengingatkan kita pada Rahmat Irianto ya di eranya Sintayong. Memang pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa posisi itu yang biasanya selalu dipanggil ya. Betul. Dan menguntungkan juga untuk tim sehingga memang tidak menyulitkan untuk melakukan kontra strategi para pelatih. Itu ya. Betul sekali, memang Gilang ini salah satu pemain versatile ya, maksudnya bisa bermain di berbagai posisi, dan Bungas beruntung sekali memiliki Gilang. Dan kita lihat beberapa turpas Gilang tadi juga hampir membahayakan gawang dari Haroka, dan kita lihat ada sebuah pelanggaran. Betul, ada sikutan tadi pemirsa yang dilakukan kepada Rizky Maulana yang beroperasi di sektor sebelah kanan. Akankah menjadikan sebuah gol? Masih kita tunggu dan masih kita nantikan. Ancang-ancang Rizky Maulana angkat ke depan. Apa yang terjadi pemirsa? Tetapi terlepas dari bolanya. Tetapi ini dia. Oh, tendangannya masih melambung tinggi di atas misar gawang. Inisiatif yang sangat bagus dari Rizky Maulana menempatkan bola berada di dalam kotak penalti, di inner circle ya, dari kotak penalti dari Haroka FC, dan hal itu bisa menjadi peluang untuk Bungas ataupun bisa juga menjadi scrimmage yang membuat gawang Haroka bisa kejebolan. Tapi tadi kita lihat lagi-lagi eksekusi dari Bungas masih belum sempurna, hanya menghasilkan goal kick untuk Haroka FC. Betul sekali, dan kembali lagi ada sebuah peluang tadi. Anak-anak dari Bungas belum bisa maksimalkan dengan cukup baik, tetapi kali ini memang harus ada respon secara signifikan ya yang dilakukan oleh anak-anak dari Haroka untuk bisa menciptakan sebuah peluang, minimal memberikan warning kepada lini belakang dari Bungas FC. Kali ini Gary, Bung. Betul.
Gary lakukan, angkat ke depan, tinggal datang. Oh, sundulannya masih mampu diantisipasi dengan cukup baik. Ada sebuah serangan lagi dari belakang, anak-anak dari Haroka. Oh, tertinggal bolanya, dapat dicuri kembali pemirsa. Ini dia sebuah serangan counter attack cepat, melihat pergerakan di sektor sebelah. Oh, Rizky Maulana pemirsa. Rizky memasuki daerah penalti. Oh, tetapi lagi-lagi memang Supriyadi Tongki yang menjadi orang terakhir di lini pertahanan dari Haroka. 3 kali intercept berharga yang dilakukan oleh Supriyadi Tongki. Lugas dan tanpa kompromi permainan dari Supriyadi Tongki di babak pertama ini. Pemain syarat pengalaman, terlihat dari cara dia mengambil bola dan cara defense dia sangat-sangat baik, tidak melakukan pelanggaran dan bersih. Lagi-lagi kredit untuk lini pertahanan Haroka FC. Betul sekali, kembali lagi kuasai bola dengan cukup baik. Berikan pendek lagi, masih ini dia Gilang, angkat ke depan. Ada Rizky Maulana pemirsa. Rizky Maulana dorong bola lagi, Rizky Maulana berikan pendek lagi, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju, angkat ke depan, masih mengutur salah satu pemain dari Haroka. Oh, tertinggal tadi bolanya hampir saja, tapi masih mampu direbut kembali. Tarik saja ke belakang, masih anak-anak dari ini dia memang salah satu kelebihan ya yang dipertontonkan oleh pemain nomor punggung 21 Erlangga. Namun bukan Erlangga Sucipto pemirsa. Ini berikan lagi nomor punggung 17, kuasai bola. Ada lagi nomor punggung 12, bukan merupakan sebuah peluang Andres. Tetapi itu yang memang harus dilakukan oleh anak-anak dari Haroka. Penetrasi yang sangat baik yang dilakukan oleh Andreas, mencoba untuk berani menusuk melalui kotak penalti. Namun sekali lagi gagal percobaan dari Andreas. Masih sangat disiplin, masih sangat harmonis lini pertahanan dari Haroka FC. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah tendangan gawang yang akan dilakukan pemirsa. Berikan pendek saja, kuasai bola dengan cukup baik anak-anak dari Haroka. Siapa yang akan dituju? Dorong bola kembali. Pendek saja kepada Supriyadi Tongki pemirsa, ini dia Supriyadi Tongki. Kuasai bola dengan cukup baik, masih mencari rekannya. Siapa yang akan dituju? Berikan pendek lagi kepada pemain multifungsi di sektor sebelah kiri. Ada lagi 1-2 dorong bola kembali. Masih anak-anak dari Haroka. Kembali lagi dapat diamankan dengan cukup baik tadi oleh Rona. Masih ada Cece. Cari pergerakan tadi dari Singgi Bape pemirsa. Ada lagi 1-2 lagi dilakukan. Oh, maksudnya, tapi masih mampu gagal. Ada Gilang. Ini dia Gilang, masih Gilang berebutan bola. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi dengan Gary berbenturan, tetapi ada Cece di sana, masih Cece sedia saja. Oh, tidak mau ambil resiko pemirsa. Di mana Supriyadi Tongki lagi-lagi yang menjadi orang terakhir. Ini dia layak menjadi man of the match tentunya di pertandingan kali ini, karena memang intercept krusial yang selalu dilakukan oleh Supriyadi Tongki mengingatkan kita kepada Anang Ma'ruf ya. Anang Ma'ruf, cuman pada zamannya ya. Gaya rambutnya mirip Zidane. Betul sekali. Dan lemparan ke dalam pemirsa akan dilakukan. Sudah dilakukan pendek saja. Ada lagi anak-anak dari Boas. Angkat ke depan Andreas. Masih cukup mudah untuk bisa diamankan dengan cukup baik. Kali ini lakukan sudah pemirsa. Ini dia ada Gilang kembali, masih Gilang. Oh, berbenturan tadi dengan Muhaimin pemirsa. Ada lagi sebuah bantuan Cece maksudnya yang dituju. Dapat dihalo kembali. Oh, ada sebuah pelanggaran tadi dari Singgi pemirsa. Ini dia Singgi Bape, pemain keturunan Timur Tengah ya. Kalau kita lihat memang ini dia walaupun tidak muda lagi, tetapi semangatnya semangat muda ya Singgi ya. Dan sebenarnya penempatan posisi dari Singgi bermain sangat-sangat bagus dan juga diplot untuk menjadi pemantul ya sebenarnya, karena dengan kecerdikan dan juga peran dari Bos Singgi sebagai pemantul itu yang menjadi nilai plus dari Bungas FC. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah serangan dari Haroka FC pemirsa. Masih anak-anak dari Haroka, dapat dicuri kembali lagi. Maksudnya Rizky Maulana tadi bekerja keras, tapi Supriyadi Tongki berikan lagi kepada nomor punggung 8 Muhaimin pemirsa. Ini dia 1-2, Muhaimin kembali lagi kuasai bola dengan cukup baik. Kembali lagi pada sektor sebelah kiri. Gary rupa-rupanya. Masih ada duel udara yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Memasuki menit ke-18, masih anak-anak dari Haroka mengambil inisiatif penyerangan. Dapat dicuri kembali oleh pemain dari Bungas, Rizky Maulana, tetapi harus dihentikan pergerakannya
oleh Erlangga. Ini dia Erlangga yang memang cukup sibuk ya untuk menghentikan setiap pergerakan yang dilakukan oleh Rizky Maulana. Ada sedikit hal yang menarik di mana di pertandingan sebelumnya M. Rafli ya dari Haroka nomor punggung 8 bermain sangat eksplosif, menjadi jenderal di lini tengah. Tapi di pertandingan ini perannya belum terlihat, Bung. Perannya dari Rafli belum terlihat, lebih banyak kehilangan bola dan kita lihat langsung ada pergantian pemain. Betul sekali, di mana Gary dan Tio Nugroho dan Gary langsung ditarik keluar, dimasukkan yaitu Gilang dan Javier Russell ya. Betul, namanya bagus ya, Javier Russell. Iya, jadi memang ada sedikit perubahan strategi dari Coach Cecep. Kita akan lihat perubahannya apa. Dan yang pasti jika ada perubahan pergantian pemain di babak pertama dan di 15 menit setelah babak pertama, pasti ada hal yang langsung dirubah untuk bisa mencetak angka dan juga mengembangkan permainannya dari Haroka. Betul sekali, dan kembali lagi anak-anak dari Bungas kuasai bola dengan coba angkat ke depan, berbahaya pemirsa. Namun lagi-lagi masih mampu dihalau dengan cukup baik. Ada lagi sebuah intercept. Anak-anak dari Haroka cutback saja ke belakang, kembalikan lagi, dorong bola. Masih anak-anak dari Haroka. Inisiatif penyerangan dari sektor sebelah kanan, umpan true pass diberikan kembali lagi. Penanganan bola yang tidak terlalu baik tadi sehingga terlepas bolanya pemirsa. Ini dia masih anak-anak dari Bungas. Delay possession, mencari rekannya kembali. Ada sebuah gerakan dari Rizky Maulana. Lagi-lagi Rizky Maulana yang menjadi tumpuan ya Reza. Betul, memang motor serangan dari Bungas FC masih terpaku di sisi kanan penyerangan mereka, yaitu melalui Rizky Maulana. Padahal di sisi kiri kita tahu bagaimana eksploitasi dari Cece ya. Tapi di babak pertama ini masih belum mendapatkan banyak kesempatan. Betul sekali, dan ini dia anak-anak dari Haroka mulai merasa naik. Berbahaya pemirsa, kembali lagi. Apa yang terjadi pemirsa? Di mana? Di sana sudah ada peluang, dikira saya gol itu ya. Betul, itu adalah kredit ya kita berikan kepada lini pertahanan dari Bungas yang bisa dengan cepat menutup. Betul, seperti gol ya, tetapi bukan merupakan sebuah gol yang terjadi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Haroka. Pemirsa, ini dia ada sebuah tendangan sudut akan dilakukan oleh anak-anak dari Haroka. Angkat ke depan, tinggi datangnya bola. Masih jatuh di kaki anak-anak dari Bungas. Ini dia ada sebuah serangan kembali lagi dilakukan. Masih membantu pemirsa, tetapi kembali lagi masih diamankan oleh Rijal pemirsa. 2 menit setelah adanya pergantian pemain dan juga perubahan strategi langsung membuahkan 2 kali serangan bertubi-tubi dari Haroka. Ini adalah baik sekali ya perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Cecep Suryana. Dan kita akan lihat di babak hampir di 10 menit akhir babak pertama ini, akankah Haroka justru yang bisa mencuri poin? Dan ada Cece di sana pemirsa, dan ini dia masih Cece tekuk 1 kali, tetapi telat sepersekian detik Cece untuk bisa menekuk bola tentunya. Ada lagi build up serangan dilakukan oleh anak-anak dari Haroka, kembali lagi dapat dicuri dan tendangan spekulasi. Terlalu terburu-buru nampaknya tadi Bungas FC, padahal masih banyak opsi lain Cece selain melakukan tendangan langsung ke gawang. Betul sekali, ini dia Cece Mbappe betul. Berikan saja pendek, dorong bola kembali lagi, siapa yang akan dituju? Masih anak-anak dari Bungas ataupun dari Haroka. Jatuh di kaki Supriyadi Tongki pemirsa. Dapat dicuri tadi. Hampir saja Supriyadi salah passing tadi. Ini dia Supriyadi, berikan kepada sang kapten. Umpan terupas kembali lagi diberikan. Pada nomor punggung 11, tetapi lebih dekat kepada Alan. Salah satu tembok di lini belakang dari Bungas FC. Tapi kita lihat juga Alan tidak mau ngambil resiko ya. Alan langsung saja membuang bola ketika Alan di-pressure oleh pemain dari Haroka. Dan hal ini lumayan membahayakan karena sudah mendekati ke kotak penalti, di mana Haroka terus memberikan tekanan di akhir-akhir babak pertama ini. Betul sekali, angkat ke depan pemirsa. Langsung dinetralisir saja di jantung pertahanan dari Bungas. Ada lagi sebuah serangan dilakukan, berikan pendek lagi. Masih anak-anak dari Haroka, bilang serangan, umpan terupas berbahaya. Sudah terhitung sudah 3 kali ya. Betul 3 kali sekali terupas dilakukan oleh anak-anak dari Haroka dan semuanya berbahaya. Harus hati-hati lini pertahanan dari Bungas, harus lebih fokus. Betul sekali, dan memang ini yang selalu dilakukan ya oleh anak-anak dari Haroka untuk bisa membongkar kembali pertahanan dari
Bungas FC. Wah, kita lihat permainan yang sangat baik dari Supriyadi Tongki ya, cuman memang hal ini harus tetap konsisten karena waktu masih panjang, masih ada babak kedua, harus lebih hati-hati. Betul sekali, dan ada sebuah peluang dari Bungas FC, berbahaya pemirsa. Oh, terlepas tadi tendangan setengah poli yang akan dilakukan oleh CC pemirsa. Ini dia anak-anak dari Haroka, Rafli, masih Rafli 1-2, Rafli kembali lagi. Oh, umpan terupas Rafli, sangat disayangkan, umpannya terlalu deras Reza. Itulah peran yang harus dimainkan oleh Rafli ya, untuk membangun dan membuat nyaman lini tengah dari Haroka, di mana di babak pertama ini peran dari Rafli masih belum terlalu terlihat, padahal di pertandingan sebelumnya melawan B1 Heseba, Rafli menjadi playmaker yang sangat baik, di mana hampir menjadi motor serangan dari setiap serangan Haroka FC. Betul sekali tadi, masih mampu diantisipasi oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Javier Rosol. Berikan lagi nomor punggung 6, kuasai bola Rona, maksudnya kepada Singgi, tetapi ataupun CC maksud saya. Ini dia pemain nomor punggung 11 ya, CC ya. Clearance yang baik tadi dari Erlangga, di mana tidak mau ambil resiko, langsung buang saja bolanya. Betul sekali Reza, dan memang cukup kesulitan ya di sektor sebelah kanan karena memang agresivitas yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 21 Erlangga. Betul. Untuk menutup setiap ruang yang ada. Dan bahkan ini dia salah lempar, ini hal mendasar dalam sepak bola. Betul. Harusnya tidak boleh dilakukan. Erlangga bermain sangat baik menjaga pertahanan di sisi kiri Haroka, di mana walaupun berpostur tubuh sedikit gempal, tapi dia bagus sekali dalam hal membaca bola. Betul, dan menutup ruang ya. Menutup ruang, juga memotong jalur passing, sehingga ketika Rizky ataupun pemain lain dari Bungas sudah mendapatkan bola di sisi kanan penyerangan mereka akan ketemu dengan Erlangga. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah serangan dari Bungas FC pemirsa. Masih anak-anak dari Bungas berebutan bola dengan pemain-pemain dari Haroka. Cutback saja ke belakang, tetapi lagi-lagi masih mampu diangkat. Ini dia 1-2 lagi dilakukan, berbahaya di sana. Hasil direbut ya. Haroka. Masih anak-anak dari Haroka menguasai bola dengan cukup baik. Masih berikan 1-2 nomor punggung 17. Salah passing pemirsa, sangat disayangkan. Tetapi ini dia ada counter attack cepat dari anak-anak Bungas. Rizky Maulana pemirsa di sana muncul bagaikan hantu. Tetapi apa yang Bu Reza katakan, yaitu Erlangga bermain cukup baik. Lagi-lagi Erlangga, kerjasama Erlangga dan juga Supriyadi Tongki yang menjadi titik lini pertahanan di sebelah kiri Haroka bermain sangat apik dan bisa membendung serangan-serangan, tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Rizky Maulana. Betul sekali, dan pemirsa buat anda semua yang ada di rumah yang baru bergabung bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, hanya di Smile TV tentunya, saya ucapkan selamat datang ya. Selamat datang. Karena memang masih banyak pertandingan yang akan disiarkan secara langsung hanya di Smile TV, dan jangan lupa juga buat anda semua yang ada di rumah follow Instagram dari Smile TV dan juga dari Bandung Premier League, yaitu @SmileTVDigital dan juga @Bandung Premier League 1 untuk info-info terbaru dan juga info-info terkini terkait Smile Liga 1 Bandung Premier League. Betul sekali, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti di pertengahan akan ada bursa transfer kembali ya. Betul, di musim panas ya. Dan juga di setiap minggunya kita akan ada giveaway, makanya untuk seluruh pemirsa Smile TV jangan lupa untuk follow dan juga ikuti kuis ya. Kuis giveaway yang berhadiahkan banyak hadiah dari Bandung. Betul, banyak sekali merchandise yang akan diberikan ya khususnya oleh kami. 4 menit terakhir Bung Ojan. Betul sekali, ini masih sama kuat 0-0, kedua kesebelasan masih meraba-raba, tapi kalau kita lihat bukan tanpa peluang ya. Betul. Melainkan banyak peluang sekali yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, tinggal bagaimana nanti babak kedua mereka bisa melakukan perubahan ataupun skema-skema strategi yang akan diberikan oleh pelatih kepada para pemain yang akan bertanding. Betul sekali, dan kita lihat kali ini terjadi benturan yang betul. Ada sebuah pelanggaran tadi kepada pemain dari Bungas, yaitu Rona ya. Rona gelandang bertahan, lebih fokus bertahan nampaknya peran Rona di pertandingan hari ini untuk di lini tengah ketika Rona dan juga Gilang yang berjibaku mempertahankan lini tengah dari Bungas FC, dan kali ini Alan. Betul, Alan lakukan ke depan, berbahaya di sana. Masih ada pemain dari Haroka, tetap tenang tentunya itu untuk melakukan build up serangan anak-anak dari Haroka. Siapa yang akan dituju? Lewati 1-2 orang pemain. Kembalikan lagi, ada sebuah pergerakan pemirsa. Ini dia anak-anak dari Haroka. Berikan lagi kepada pemain ataupun lini tengah. 1-2 kembali lagi. Mainkan position ball. Cukup baik sebuah pergerakan. Namun mampu dibaca pemirsa. Ada Gilang kembali.
Masih berebutan bola, dapat dicuri lagi oleh pemain-pemain dari Bungas ataupun dari Haroka. Berbahaya pemirsa, ada sebuah gerakan dari sektor sebelah kiri. Nomor 11 di sana dibayang-bayangi oleh Alan. Xavier cukup baik pemirsa, berbahaya di sana. Tetapi lagi-lagi ada orang terakhir yang cukup luar biasa untuk melakukan. Belum berhenti Bung serangan dari Ada sebuah serangan lagi dari sektor sebelah kanan. Kembali lagi ancang-ancang, angkat ke depan, tinggi datang. Tetapi ini dia memang ada sebuah serangan melalui soloran ataupun sebuah peluang melalui soloran, namun selalu kandas dalam hal finishing. Harus lebih tenang dan tidak terburu-buru yang namanya para pemain dari Haroka ketika mereka mendapatkan peluang, karena memang peluang mereka di pertandingan hari ini cukup banyak, tapi belum ada peluang yang bisa menjadi peluang emas nampaknya Bung Ojan. Betul sekali, dan ini dia kembali lagi anak-anak dari Bungas tentunya belok serangan lagi ke depan, angkat masih anak-anak dari Haroka kembali lagi. Langsung saja dibiarkan begitu saja oleh pemain dari Haroka pemirsa. Ini dia pemain yang cukup baik penampilannya, Supriyadi Tongki pemirsa. 1-2 lagi, ada Gilang tadi. Kembali lagi, masih Erlangga. Angkat Erlangga mencari pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari sektor sebelah kanan. Tetapi masih mampu diamankan. Sehingga kembali lagi dapat dicuri dengan cukup baik oleh pemain-pemain dari Bungas. Kuasai bola lagi, dorong bola dengan cukup baik. Masih anak-anak dari Bungas FC. Tidak terlalu tinggi ya sebenarnya. Betul, build up serangan juga memang cukup rapih ya dari kedua kesebelasan ini tentunya. Erlangga kembali lagi, tidak mudah untuk dilewati dengan begitu nyesai, dan kembali lagi Rafli. Rafli masih Rafli pemirsa. Sukar dipercaya di mana pemain nomor punggung 8 yang dibilang oleh Bung Reza salah satu pemain andalan dari Haroka melakukan tendangan spekulasi yang cukup baik. Itu dia salah satu skema yang sangat baik, diakhiri dengan tendangan flashing dari Rafli Fatiha. Namun sayang masih membentur Mister Gawang dan gagal Haroka untuk mencuri 1 gol di akhir babak pertama ini Bung Ojan. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah serangan kembali lagi dari Bungas. Respon respon pemirsa, tetapi terlalu cepat tadi mengambil sebuah keputusan tentunya, dan berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama Smile Liga 1 Bandung Premier League. Pertandingan di matchday kedua antara Bungas FC versus Haroka FC. Bagaimana komentarnya Bung Ojan di babak pertama kali ini? Betul, babak pertama sangat luar biasa ya. Kedua kesebelasan memperlihatkan permainan terbuka. Itu artinya memang ada ciri khas dari masing-masing tim untuk bisa kembali lagi menembus lawan-lawannya. Oke Bung Ojan, ini adalah statistik dari babak pertama, silakan. Betul, ball possession masih Haroka ya 52 berbanding 48, total shot on target 2. Sedangkan total shot ada 2, shot on targetnya 2 berbanding 1, yang mana memang Haroka yang masih unggul, sedangkan pelanggaran atau foul 6 berbanding 1, di mana Bungas ya yang lebih banyak, offset 0, cornal sama 1 berbanding 1, sedangkan kartu merah dan kartu kuning belum ada sama sekali ya. Oke, baik sekali pembacaan statistik dari Bung Ojan, dan kita akan sangat menunggu seru sekali pertandingan babak pertama ketika di akhir-akhir babak pertama kita banyak sekali jual beli serangan, kedua tim masih terus berani keluar untuk mencetak gol, namun sayang lagi-lagi tadi ada peluang dari Rafli Fatiha dan juga dari CC, tapi masih gagal untuk menambah gol di babak pertama. Pemirsa, Smile TV masih dalam lanjutan Smile TV Bandung Premier League, pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC, dan kita akan rehat sejenak. Kita akan ada pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Smile TV Liga 1 Bandung Premier League. Salam sporty Smile TV, kembali di lanjutan Smile TV Liga 1 Bandung Premier League, pertandingan antara Bungas FC versus
Haroka FC. Tadi kita sudah menyaksikan pertandingan di babak yang pertama, skor masih sama imbang 0-0. Bagaimana tanggapannya Bung Ojan di pertandingan babak pertama tadi? Betul, banyak catatan ya. Betul. Tentunya di babak pertama, di mana kalau kita lihat kedua kesebelasan mempermainkan permainan yang cukup terbuka. Betul. Kita tahu memang ada beberapa pemain yang bermain cukup luar biasa. Tentunya ada Rona di sana, di Haroka ada Rapli, dan di lini belakang Haroka juga ada Supriyadi Tongki yang bermain cukup baik. Dan wasit sudah meniup jalannya babak kedua pertandingan Smile Liga 1 Bandung Premier League, pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan babak kedua. Oke pemirsa, kembali lagi di babak kedua tentunya. Dan saya ucapkan selamat datang juga buat pemirsa yang baru bergabung bersama kami di tayangan Smile Liga 1 Bandung Premier League antara Haroka FC yang berhadapan dengan Bungas FC. Skor sementara masih 0-0 di babak kedua. Akankah ada sebuah perubahan atau kontra strategi dari kedua kesebelasan untuk bisa memenangkan 3 poin penting, Bung Reza? Iya, kita lihat di awal-awal pertandingan ini sudah banyak pressure tinggi dilakukan oleh Haroka. Nampaknya Haroka tidak ingin kehilangan poin di pertandingan hari ini. Kita lihat di mana kedua tim sebenarnya sama-sama meraih kemenangan pada match day pertama Smile Liga 1 Bandung Premier League, dan kedua tim terlihat bermain sangat terbuka. Mereka sama-sama ingin menang dan betul sekali Reza, dan ini dia ada sebuah peluang. Ini anak-anak Haroka angkat ke depan, tinggi datanya bola dapat dihalau kembali. Apa yang akan dilakukan pemirsa? Ini dia masih pemain dari Haroka. Oh, hampir saja tadi Tongki, ada sebuah kesalahan ya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Haroka FC. Ya, hampir saja tadi salah passing bisa menghasilkan blunder. Namun hal itu yang harus diantisipasi ya oleh para pemain dari Haroka. Betul. Dimana di awal-awal babak kedua ini memang fokus harus cepat-cepat dikembalikan lagi, jangan sampai lengah. Betul. Sedikit saja Bung Reza, dimana kalau kita lihat masih ada super sub yaitu Octavianus yang masih duduk di bangku cadangan dari Bungas FC. Akankah dimasukkan di babak kedua ini? Saya pikir Octavianus pasti ya dimasukkan ya. Ketika di pertandingan pertama Octavianus bermain sebagai starting line up, namun di pertandingan ini masih belum diturunkan. Mungkin di 10 menit awal babak kedua ini Octavianus akan dimainkan jika memang dibutuhkan serangan-serangan dari sisi sayap. Betul sekali, dan kembali lagi Haroka FC membangun serangan, build up serangan kembali, dapat dicuri oleh anak-anak dari Bungas FC. Ada Cece kembali lagi, maksudnya berikan pendek. Ada Singgi di sana, masih Singgi sedia saja. Umpan chip tadi oleh Singgi, tetapi kembali lagi Supriyadi Tongki cukup baik untuk memotong bola. Masih ada Rapli 1-2 lagi dengan plank yang berada di sektor sebelah kiri pemirsa. Ini dia ada sebuah bantuan, tetapi jelas tentunya sebuah pelanggaran tadi dari main Bungas FC. Lagi-lagi pressure tinggi dilakukan oleh Bungas FC ya, ketika mereka tidak mau kehilangan bola dan berusaha merebut bola langsung di lini pertahanan dari Haroka FC. Betul sekali, sudah dilakukan cepat datangnya bola. Pemain-pemain dari Haroka FC melalui kaki nomor punggung 24 di sana yaitu Kelvin pemirsa. Ini dia Kelvin berputar bola dengan Rizky Maulana. Tetapi ada sebuah tarikan ya. Ada sebuah tarikan dan sangat juga menarik ya Reza. Memang hal-hal seperti ini sangat wajar ketika di dunia sepak bola ya, tarikan ataupun ada benturan-benturan. Namun kita lihat fair play kedua pemain yang baru saja terlibat sebuah duel langsung bersalaman, dan inilah indahnya sepak bola ya, fair play harus dikedepankan. Betul Reza, itu memang salah satu prioritas ya. Betul. Dalam hal olahraga apapun tentunya untuk bisa membangun olahraga dengan lebih baik lagi. Dan ini dia sebuah tangkapan bola dilakukan oleh Rijal pemirsa. Rijal ancang-ancang angkat ke depan, tinggi datangnya bola, siapa yang akan dituju. Duel terjadi dilakukan oleh pemain belakang dari Haroka yaitu Gilang Andrean ya bermain juga sangat lugas di pertandingan babak pertama tadi, dan di babak kedua ini harus lebih fokus, jangan sampai kecolongan. Dan sebuah lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat datangnya bola, anak-anak dari Bungas angkat ke depan, berbahaya pemirsa, tetapi kembali lagi masih menyamping tentunya. Sebuah peluang pertama didapatkan oleh Bungas di babak kedua ini melalui umpan crossing ya, namun sayang tadi arah umpannya masih terlalu jauh dari gawang Haroka dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Betul sekali, dan sudah dilakukan dorongan bola diberikan kepada pemain-pemain dari Haroka. Ini dia
Salah satu pemain yang notabene mobile ya, cukup baik juga. Kembali lagi Rapi. Keras tadi ada dan duel. wasit tentunya tidak memberi ampun sekarang. Langsung memberikan sebuah kartu kuning kepada Yuyu tentunya, Yuyu. pemain yang baru dimasukkan di akhir babak pertama ya. Yuyu ini adalah dalam bahasa Inggrisnya kamu berarti. Yuyu. Oh iya, betul sekali. Betul sekali Reza, kembali lagi memang ini dia belum ada sebuah perubahan yang cukup signifikan dari kedua kesebelasan. Itu artinya memang harus kembali lagi memikirkan otak ya. Betul. Kedua pelatih untuk bisa meracik skema yang ada. Coach Adrian dari Bungas, kita masih tunggu, mungkin sudah mulai menggantikan Bos Singgi tadi nomor punggung 14 masuk Rizky. Kita lihat akankah Rizky bisa menjadi pemecah kebuntuan dari Bungas dan merubah skema permainan dari Bungas FC. Betul, Rizky Adriansyah Ya. yang diplot menjadi plank sebelah kiri untuk bisa menggantikan Singgi. Itu artinya memang ada sebuah pergeseran ya. Entah itu Cece yang ke tengah ataukah Rizky Maulana Betul yang sekali. akan menjadi pemain nomor 9. Betul sekali, memang di dalam skema 4-3-3 ketika memiliki satu striker yang memiliki kecepatan itu juga menjadi keuntungan untuk sebuah tim memang. Betul sekali Reza. Ini dia ada sebuah lemparan ke dalam dari Haroka. Sudah dilakukan kembali. Dorong bola lagi anak-anak dari Haroka. Masih cukup kesulitan, pressure yang cukup tinggi dilakukan. Anak-anak dari Haroka angkat ke depan. Oh, terlepas di sana. Berbahaya dan kembali lagi tendangannya. Masih mampu diamankan oleh Alan. Overlapping dari Kevin berani langsung masuk ke kotak penalti, hampir saja membuahkan gol pembuka untuk Haroka, namun gagal dan juga berhasil diblok oleh lini pertahanan dari Bungas FC. Betul sekali, di mana tadi ya, kalau kita lihat memang Kevin ya. Kevin yang atau Kelvin yang melakukan overlap sehingga membantu penyerangan. Ini dia kembali lagi Rafli pemirsa. Rafli cukup baik, tetapi memang bayang-bayang semu ya dari anak-anak Bungas untuk bisa tidak luasa Rafli untuk bisa melakukan tendangan spekulasi. Masih belum maksimal tadi upaya dari Haroka, tapi kita lihat pressure tinggi membuat Anak-anak dari Bungas kesulitan dan juga melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ini yang mereka harapkan, namun nampaknya harus diulang. Wasit meminta untuk diulang goal kicknya tadi. Langsung cepat dilakukan. Ada Cece di sana. Umpan belah lautan diberikan kepada siapa di sana, bisa berbahaya. Tetapi back pass yang cukup baik memang. Ini dia yang diperlukan miskomunikasi ya di lini belakang antara penjaga gawang dan pemain belakang. Dan memang juga umpannya itu adalah bola-bola yang berbahaya yang sulit untuk ditebak. Jadi hal tadi bisa terjadi karena memang harus konsentrasi tinggi dari back dan pemain belakang dari Haroka FC. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah serangan dari Haroka ataupun memang sebuah jawaban yang dilakukan. Namun memang kalau kita lihat di babak pertama dan babak kedua ini lebih alot ya. Betul. Pertandingannya. Bahkan kedua tim atau kedua kesebelasan masih sama-sama menunggu ya siapa yang akan melakukan kesalahan terlebih dahulu, maka itu akan dihukum. Ada sedikit benturan tadi, body charge dilakukan oleh nomor punggung 17 dari Haroka, yaitu Gilang Asmara. Betul, Gilang Asmara seperti namanya ya itu ya. Betul. Yaitu berasmara terus Bung Reza. Dan kembali lagi angkat ke depan, tinggi datanya bola. Duel terjadi. Andreas. Ada lagi Rona tadi. Baik sekali. 1-2 Rona. Baik sekali. Dengan Abi. Andreas kembali. Masih. Profesional foul pemirsa, sehingga wasit harus kembali lagi memungut kartu dari sakunya. Risa. Kartu kuning untuk Kevin. Bermain sangat lugas sebenarnya di awal-awal babak pertama tadi, namun tadi Andreas dengan skill individu yang sangat gemilang berhasil melewati Kevin dan harus memaksa Kevin untuk menjatuhkan Kelvin sehingga mendapatkan peluang untuk Bungas di posisi yang cukup strategis. Betul sekali, ini dia posisi yang memang biasanya bola-bola pisang Ambon ya. Pisang Ambon, dan kita lihat Dari siapa yang sini akan ya. mengambil. Kita masih menunggu tentunya hal apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Bungas FC. Siapa yang akan mengambil atau Algojo dari tendangan bebas ini. Masih kita tunggu, dan ini dia 4 pagar hidup ya. Oh iya betul, Cece. 4 pagar hidup yang dilakukan oleh anak-anak dari Haroka FC. Masih ancang-ancang Cece pemirsa lakukan di sana. Terlalu mudah tentunya. Hampir saja. Sebenarnya Cece sudah mengarahkan atau menempatkan bola di sudut
yang tepat kanan ya. Cuman memang refleks dan pembacaan bola dari sang kiper yaitu M. Irfan masih bisa membendung sebuah tendangan dari CC. Betul sekali, ini dia Gilang pemirsa, pemain serba bisa yang dimiliki oleh Bungas FC tentunya. Betul sekali, Kita masih Gilang. menunggu Octavianus untuk dimasukkan di babak kedua ini, sedangkan sebaliknya kalau kita lihat memang masih ada Abel Rizaldi ya. Betul. Dari Haroka Haroka FC. yang bisa jadi opsi untuk merubah strategi dan juga menguatkan lini tengah dari Haroka FC. Ada juga Selo Alfahera pemirsa yang menjadi opsi kesekian kalinya. Iya, Selo mencetak gol ya di pertandingan sebelumnya ketika ketika Haroka bertanding melawan B1. Betul sekali, dan kembali lagi memang Gilang ya yang tidak terlalu terlibat dalam penyerangan, hanya fokus dalam bertahan. Reza, itu artinya memang ada kewaspadaan kepada beberapa pemain dari Haroka untuk bisa menghentikan setiap pergerakannya. Tuh, dan kita lihat kali ini Bungas yang mencoba keluar sudah berjalan 10 menit juga. Betul sekali. Dan ada sebuah serangan demi serangan dilakukan oleh anak-anak dari Bunga. Siapa yang akan dilakukan? Kembali lagi, masih pembacaan bola. Umpan menyusur tanah tadi masih diberikan. Ada lagi bantuan yang dilakukan dari lini belakang. Masih nomor punggung 25, 1-2 lagi. Kembali lagi, kuasai bola dengan cukup baik. Masih ancang-ancang, angkat ke depan, tinggi datanya bola. Tetapi kembali lagi, angkatan bola yang memang terlalu dalam ya. Passing crossing yang tidak baik ya, terlalu dalam, tidak jelas arahnya kemana. Lagi-lagi harus menggagalkan peluang dari Bungas. Betul sekali, dan ini dia Ganiar ya. Nah ini dia salah satu jenderal di lapangan tengah, akhirnya dimasukkan juga Ganiar Latif tentunya, pemain serba bisa ataupun pemain gelandang serang yang cukup membahayakan tentunya Ganiar. Betul. Di pertandingan sebelumnya peran Ganiar sangat-sangat krusial. Betul. Ketika Bungas akan build up permainan dan juga switching play yang dilakukan oleh Ganiar sangat-sangat memanjakan para striker. Betul sekali, dan lemparan ke dalam akan dilakukan pemirsa oleh anak-anak dari Haroka. Ini dia sudah dilakukan kembali, berikan pendek lagi. Masih anak-anak dari Bungas FC kuasai bola dengan cukup baik. Angkat, ada Ganiar Latif pemirsa, pemain yang baru dimasukkan di babak kedua. Masih satu sentuhan atau 1-2 sentuhan dilakukan. Masih delay position anak-anak dari Bungas FC. Siapa yang akan tuju? Cutback saja ke belakang. Ada Rijal, masih Rijal kuasai bola dengan cukup baik. Rijal angkat ke depan. Ini datanya bola dan jatuh di kaki anak-anak dari Bungas. Ada Ganiar Latif kembali lagi, 1-2 dilakukan anak-anak dari Bungas. Kembali lagi memancing anak-anak dari Haroka untuk keluar dari pertahanannya. Kembali lagi Kita lihat umpan yang baik dari Ganiar tadi. Cukup baik, kembali lagi menyusur tanah, dan ini dia memang finishing touch ya yang selalu menjadi problem dari terlalu terburu-buru. Betul. Harusnya bisa lebih sabar dan mengkeeping bola dulu, tidak langsung memberikan umpan yang dalam posisi yang tidak balance seperti tadi ya, Bung. Betul sekali, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja pemirsa. Ini dia tendangan gawang akan dilakukan. Sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, dapat disunul dengan cukup baik. 1-2 lagi dilakukan. Ada Ganiar Latif pemirsa. Ada sebuah gangguan tadi yang dilakukan oleh Abel Rizaldi yang dimasukkan di babak kedua tentunya, setelah tadi kita bahas ya. Ya. Namanya ada salah satu pemain dari Haroka yang meringis kesakitan, nampaknya harus mendapatkan perawatan medis, Bung. Betul, seperti terinjak gitu ya. Ada injakan namanya tadi. Kita lihat salah satu pemain Haroka nomor punggung 24 Kelvin ini ya namanya. Betul, Kelvin yang namanya memang sudah bekerja keras di pertandingan hari ini, bermain sangat-sangat bagus juga, namun ada beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Kelvin. Dan ada pergantian pemain namanya sudah bersiap-siap, nomor punggung 3 dari Haroka yaitu Rama Fikri yang nampaknya akan masuk menggantikan Kelvin di babak kedua ini. Betul sekali, dan kembali lagi Ganiar Latif yang akan mengambil inisiatif penyerangan atau tendangan bebas pemirsa. Masih kita tunggu dan masih kita nantikan tentunya Ganiar Latif akan mengambil inisiatif tendangan bebas. Ganiar.
Ancang-ancang Ganiar Latif angkat ke depan berbahaya, Pak. Tetapi masih mampu diamankan. Dan kalau kita lihat ada sebuah perubahan di mana Kelvin ya ditarik keluar tadi. Betul. Dimasukkan pemain yang lebih segar untuk bisa kembali lagi beroperasi di wingback sebelah kanan. Rama Fikri nampaknya masuk nomor punggung 3. Oh iya, Rama Fikri ya. Ya. Rama Fikri dimasukkan, sebuah strategi khusus juga yang dilakukan oleh pelatih dari Haroka FC. Betul sekali, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pembeda masuknya Rama di babak Betul. kedua ini. Namun ada pergantian lain ya. Nomor punggung 18 masuk Lendi Anan, masuk menggantikan Rafli yang penampilannya belum terlalu sempurna di Betul, seperti pertandingan pekan hari ini. pertama ya. Iya. Di mana Rafli harus ditarik di menit ke 45 digantikan dengan pemain yang lebih segar untuk bisa menjelajah di lini tengah. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan ya untuk seluruh pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk follow Instagram dari Bandung Premier League yaitu @BandungPremierLeague1 dan juga Instagram dari Smile TV @SmileTVDigital untuk mengetahui info-info terbaru dan terkini seputar Bandung Premier League. Betul sekali, dan kembali lagi tadi ada Ganiar Latif yang masih kita tunggu ya perannya di lini tengah. Betul. Sedangkan kita lihat memang ada Cece yang dari tadi terus-terusan di pressure yang dengan cukup ketat Nampaknya oleh Cece pemain yang dari mengambil Haroka. Cece yang Betul. mengambil peran nomor 9 ya, Bu ya. Betul sekali. Biasanya switch ya. Iya. Ada sebuah perubahan nanti ketika memang ada instruksi khusus dari para pelatih untuk bisa kembali lagi berputar posisi. Dan ini dia ada sebuah serangan lagi. Oh, sangat cepat pemirsa. Tapi masih mampu diamankan. Ada Ganiar Latif kembali lagi. Masih Ganiar Latif. Katek saja Ganiar. Berikan lagi kepada nomor punggung 25 yaitu Abi Abdillah. Masih ada Ganiar. Bagus Angkat mencari banget. pergerakan dari CC pemirsa. Tapi masih mampu diamankan. 1-2 lagi tadi Lendi Anan. Angkat ke depan ini Anan. Oh, mencari pergerakan dari pemain nomor punggung 17 yaitu Gilang Asmara yang memang masih cukup terbaca. Ada lagi tadi Rona, masih Rona. Oh, berebutan dengan Ganiar Latif tadi. Pemain nomor punggung 18 Leni Anan ya. Pemain yang baru masuk langsung berduel dengan Ganiar. Memang nampaknya Lendi ditugaskan untuk menjaga ketat Ganiar agar suplai bola dari Bungas harus cepat-cepat di stop nih, Bu. Betul sekali, Bung Reza. Di mana ini dia Ganiar Latif yang kembali lagi harus sibuk ya, karena memang harus mengatur ritme permainan sekaligus memberikan suplai ke lini depan. Angkat ke depan pemirsa, dapat disunul dengan cukup baik, jatuh di kaki anak-anak dari Haroka FC. Oh, berbahaya di sana, tetapi bolanya terlalu tega, berikan umpan kepada pemain dari Haroka, dapat dikuasai dengan cukup baik. Masih sedia saja, angkat ke depan, tinggi dan jauh, berbahaya, cukup baik dan cukup bagus pemirsa. Tetapi ini dia memang sentuhan pertamanya. Betul. Ya. Betul. Lagi-lagi sebuah peluang didapatkan oleh Haroka, namun yang lumayan cukup terbuka, namun lagi-lagi gagal yang didasari oleh kontrol yang kurang baik dan juga finishing yang masih terlalu terburu-buru. Betul sekali, dan kembali lagi ada sebuah serangan dilakukan. Oh, baik Kembali lagi sekali nomor permainannya. 14. Oh, cukup baik. 1-2 sentuhan dilakukan nomor 18. Angkat ke depan maksudnya, tapi masih mampu dipotong dengan cukup baik oleh anak-anak dari Bunga. Jelas tentunya merupakan sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Gilang Asmara Betul terhadap pemain nomor punggung 25 yaitu Abi Abdillah. Para pemain dari Haroka yang bermain di babak kedua dan baru masuk di babak kedua ini terlihat ya bermain sangat-sangat lugas, masih mempunyai tenaga yang banyak di teriknya. Panas matahari di kota Bandung hari ini, Bung Wajan. Mereka terlihat sangat-sangat berjibaku dan sangat-sangat berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik di pertandingan hari ini. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah serangan kembali dilakukan. Namun sangat disayangkan memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja yang akan diambil oleh anak-anak dari Haroka pemirsa. Sudah dilakukan kembali, tinggi datangnya bola, dapat dihalau kembali oleh pemain-pemain dari Bungas. Ini dia ada sebuah inisiatif atau serangan tadi ya yang dilakukan. Ya, memang harus ada opsi-opsi lainnya penyerangan dari kedua tim karena memang sedikit mentok, bahkan sangat mentok nih kedua-dua tim bermain di pertandingan hari ini. Masih belum ada peluang-peluang emas lainnya yang bisa
mencetak gol, dan kedua tim nampaknya tidak mau untuk berbagi angka di pertandingan kali ini, sehingga kita akan sangat tunggu. Di 10 menit terakhir adalah 10 menit krusial di mana sering terjadi gol, dan tim yang kehilangan konsentrasi akan langsung mendapatkan hukuman dari tim lawannya. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah lemparan ke dalam pemirsa yang akan diambil tentunya, dan ada sebuah pergantian kembali di mana CC digantikan oleh gelandang serang yaitu Gali ya. Itu Betul. artinya memang akan mendorong Ganiar Latif ke depan untuk bisa menjadi pemain nomor 9. Betul sekali, dan kita masih menunggu nampaknya Octavianus ya masih belum dimainkan. Betul. Nampaknya di pertandingan hari ini. Saya sangat menunggu aksi-aksi dari Octavianus yang memiliki kecepatan sangat-sangat baik, dan kita lihat kali ini Bungas Melalui kaki Gilang pemirsa, ada Ganiar lagi angkat ke depan, berbahaya di sana. umpan yang baik Ganiar. Tapi kembali lagi masih mampu diamankan yang cukup baik. Oh, Angkat kaki terlalu tinggi nampaknya. betul sekali tadi. Pemain nomor punggung 23 ya, yaitu Abel Rizaldi Abel ya. yang mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga menghasilkan tendangan bebas saja pemirsa. Ini dia, tendangan bebas akan diambil Sebuah tentunya. peluang nampaknya langsung tendangan langsung nampaknya kalau kita lihat dari ancang-ancangnya dari Gali nampaknya Bung. Betul. Octavianus saya bilang juga apa Bung? Betul. Akan bermain di 10 menit terakhir yang akan menjadi 10 menit krusial untuk kedua tim, dan kita lihat sebuah peluang Bungas FC melalui Gali. Dan ini dia, masih ancang-ancang Gali pemirsa. Gali tetapi masih membentur misal ataupun pagar hidup yang digalang oleh anak-anak dari Bungas FC. Gagal tadi sebuah percobaan tendangan spekulasi dari Ganiar, namun bola masih terlalu tinggi di atas besar gawang dari Haroka. Betul. Dan memang kalau kita lihat memang lahan perlahan ya sebuah strategi berubah dengan tidak langsung atau tidak secara signifikan ya, Ya. melainkan pelan-pelan ini dia dari kedua kesebelasan untuk bisa meraup strategi yang memang cukup jitu untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Reza. Betul sekali, memang tidak ada rotasi sekaligus, perlahan tapi pasti nampaknya kali ini momentum justru ada di Bungas yang terus melakukan serangan bertubi-tubi. Harus hati-hati Haroka, harus lebih tenang, harus bisa lebih disiplin di pertandingan babak kedua ini. Kali ini Bungas, wow baik sekali turnover. Harus dijatuhkan pemirsa, di mana tadi ada sebuah step over yang dilakukan oleh pemain dari Bungas FC dan harus dihentikan oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Gilang Andrian. Sangat disayangkan Gilang Andrian tadi pemirsa. Harus reaksi berlebihan betul juga ya. Ada sebuah reaksi yang memang tidak diinginkan oleh wasit sehingga diberikan hadiah kartu kuning pemirsa. Kita lihat ini adalah salah satu tendangan free kick yang sangat berbahaya ketika posisinya sangat ideal untuk bisa langsung menuju ke gawang. Yang akan mengambil yang bertugas sebagai algojo kali ini Abi Abdillah namanya, nomor punggung 25. Betul, Abi Abdillah yang dipercaya tentunya untuk bisa kembali lagi membuat sebuah peluang. Kali ini Abi Abdillah percobaan umpan langsung saja. Sayang sekali sundulannya masih gagal. Ada lagi serangan. Terlalu lebar. Betul, Octavianus tadi Octavianus ya. yang memberikan sentuhan pertamanya Reza, di mana tendangannya masih cukup jauh di atas misar gawang. Sudah bagus tampaknya inisiatif dari Octavianus melakukan tendangan langsung, namun masih gagal. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi di babak kedua ini. Apapun masih bisa terjadi untuk kedua tim. Betul sekali, dan kita masih menunggu tentunya apa saja yang akan dilakukan oleh kedua kesebelasan untuk bisa menjadikan sebuah peluang menjadi gol ya. Itu intinya dari kedua kesebelasan. Betul. Dan kembali lagi masih ada sebuah goyangan yang dilakukan. Abi Abdillah angkat ke depan, tinggi datanya bola kembali lagi. Ada sebuah gerakan dari Octavianus pemirsa. Ini dia Octavianus, tetapi jelas ada sebuah dorongan tadi. Betul. Sehingga menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan bebas saja. Sudah bagus sebenarnya umpan yang diberikan kepada Octavianus, tapi kontrol bolanya terlalu deras dan menghasilkan sebuah pelanggaran. Baik sekali kita lihat. Betul sekali, penetrasi tadi ya Rizky ya. yang dilakukan. Tapi apa yang terjadi pemirsa?
Apakah merupakan sebuah tendangan bebas? Lagi. Ada sebuah pelanggaran ya. Lagi-lagi tendangan Yang bebas. dilakukan tentunya tadi. Ini dia Ganiar Latif, ada Galih. Tapi kalau kita lihat memang Galih belum terlalu terlihat ya Iya. perannya di lini tengah. Namun memang dia mempunyai kualitas di lini tengah sehingga memang ketenangan dia sangat dibutuhkan untuk bisa membongkar rapatnya pertahanan dari Haroka FC. Betul sekali, saya sangat setuju. Namun kita lihat di sisa waktu 5 menit lagi di babak kedua masih sangat-sangat tegang, apapun masih bisa terjadi. Kali ini Ganiar memberikan umpan langsung ke kotak penalti. Tendangan langsung. Ada lagi bertubi-tubi. Cukup baik pemirsa tadi. 2 kali tendangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Bungas terhadap pertahanan dari Haroka FC. Dan buat pemirsa yang ada di rumah khususnya yang sedang menyaksikan melalui tayangan Smile TV, jangan lupa setelah ini ada break dulu ya. Nanti akan dilanjut jam 4 dengan pertandingan antara Expos yang akan berhadapan dengan Poptrio. Itu laga super big match Reza, di mana peringkat 1 akan berhadapan dengan peringkat 2 ya. Setuju sekali karena di pertandingan sebelumnya kedua tim ini tampil sangat solid dan sangat dominan. Betul. Ini akan sangat kita tunggu bagaimana pertandingan antara Poptri versus Expos. Betul, dan tentunya buat pemirsa saya sekedar mengingatkan kembali lagi, nanti jam 4 langsung buka lagi Smile TV-nya untuk menyaksikan pertandingan laga Super Big Match di gelaran Smile Liga 1 Bandung Premier League. Kembali lagi ke lapangan di mana skor masih 0-0, tersisa 5 menit waktu normal. Reza, hal apa saja yang harus dilakukan oleh kedua tim untuk bisa menangkan pertandingan, Reza? Yang pasti adalah fokus dan juga konsistensi ya. Mereka harus tetap fokus menjaga pertahanan dan jangan sampai lengah ketika ada opsi-opsi lain yang membuat sebuah tim kehilangan konsentrasinya, sehingga di 4 menit terakhir ini sangat krusial. Dan kita lihat Haroka memasukkan Selo, sang pencetak gol. Betul, di ini pertandingan dia pertama. yang memang kartu as yang baru dimasukkan ya, atau super sub tentunya di pertandingan kali ini. Akankah menjadikan hal pembeda untuk Haroka untuk bisa membawa poin dan ke Bekasi ya, Betul. ataupun ke Jakarta tentunya. Dan ini dia ada sebuah tendangan ya, dilakukan oleh anak-anak dari Haroka. Berbahaya tadi, tapi Gilang cukup tenang. Gilang Baik ini sekali. pertahanan dari Bungas Octavianus. FC. Ini dia Octavianus, masih Octavianus lakukan coba masih Octavianus mencari pergerakan. Ada Rona di sana pemirsa. Keras. Kembali lagi Rona pemirsa, harus dihentikan tentunya dan harus tenang karena memang bola ya harus berhenti dulu. Harus berhati-hati Haroka di akhir-akhir babak kedua ini. Mereka sering melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah-daerah yang bagus untuk diberikan umpan, Bung Ojan. Dan ini harus sangat diantisipasi, jangan sampai terjadi pelanggaran di dekat area kotak penalti. Betul sekali, dan kembali lagi sebuah peluang hampir. tanpa penjagaan tadi, padahal pemain dari Bungas FC dorong bola lagi, berbahaya datanya. Kembali lagi masih mampu dinetralisir dengan cukup baik. Ada sebuah serangan kembali. Ganiar Latif tadi, ada Octavianus. Ganiar Latif kembali, dorong Octavianus. Ada Rona, masih Rona di sana. Angkat Rona, mencari pergerakan tadi dari Abi Abdillah. Tetapi ada counter attack cepat dilakukan oleh anak-anak dari Haroka. Pemirsa, ini dia nomor punggung 17. Gila. Umpan terupas. Cukup baik. Tetapi lagi-lagi Galih yang memotong serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Haroka FC. Bungas yang sangat nyaman untuk melakukan serangan, hampir saja kecolongan ketika counter attack dari Haroka membahayakan pertahanan dari Bungas FC. Betul sekali, dari dia ada sebuah lemparan ke dalam pemirsa yang akan diambil oleh anak-anak dari Bungas. Gilang kembali lagi, dorong bola Gilang, nomor punggung 25. Kembali lagi dapat dicuri dan ini dia. Hati-hati, Bung. Sebuah peluang terakhir mungkin ya. Hati-hati. Bisa dibilang seperti itu, tapi memang ada kurang lebih 2 menit waktu normal yang akan dilakukan di pertandingan kali ini. Dan ini dia, tadi ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Abi Abdillah terhadap pemain dari Haroka FC. Jarak yang cukup ideal untuk melakukan umpan ke tengah kotak penalti dan kita lihat. Betul, Gilang Asmara pemirsa. Ini dia Gilang Asmara, angkat Gilang tapi masih mampu diamankan oleh ini pertahanan dari Bungas FC. Kembali lagi lakukan takeover, dapat dicuri oleh baik Yuyo. sekali. Sedang saja pemirsa di sana, berbahaya. Kembali lagi melakukan tetapi memang terbaca pergerakannya
oleh pemain belakang dari Haroka FC yaitu Supriyadi Tongki. Lagi-lagi Supriyadi Tongki menjadi momok berbahaya untuk pertahanan dari Haroka FC. Bermain sangat tenang, bermain sangat lugas, dan menjadi kunci dari lini pertahanan Haroka FC. Betul, dan memang kalau kita lihat ya Supriyadi Tongki pengalaman dan cara dia untuk mengambil bolanya cukup baik, Bung Betul sekali. Reza. Saya sangat setuju, di mana sangat tenang dan tidak terburu-buru. Itulah contoh dari kedewasaan bermain, visi bermain yang sangat bagus dari Supriyadi Tongki. Betul sekali, dan ini dia ada sebuah lawan tadi. Lagi-lagi serangan Bungas, hati-hati. Gawang Aduh. memberikan umpan terupas tapi terlalu deras, tapi masih mampu diambil dengan cukup baik oleh pemain dari Bungas. Dan ini dia, ada tambahan waktu 2 menit tentunya. Betul. Di babak kedua ini akan mampu dimaksimalkan dengan cukup baik oleh kedua kesebelasan Rizky. untuk bisa memastikan memenangkan pertandingan dan membawa 3 poin penting. Ini ada sebuah lemparan jauh dilakukan berbahaya. Tetapi masih mampu tentunya untuk dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Haroka FC. Irfan ya. Betul, penjaga gawang yang memang sedikit agak sibuk ini ya di babak kedua ini. Betul sekali, Irfan bermain juga cukup bagus di pertandingan hari ini. Banyak peluang-peluang tendangan spekulasi dari Bungas ya yang berhasil dipatahkan oleh ketenangan jaga gawang Irfan. Betul sekali, dan ini lihat jatuh di kaki anak-anak dari Haroka. 1-2 lagi dilakukan, angkat ke depan. Umpan terupas pemirsa dilakukan, tetapi Gilang memang dengan ketenangannya masih mampu menetralisir. Ada Octavianus salah passing. Hati-hati. Berbahaya di sana. 1-2 lagi dilakukan, tapi dapat dicuri lagi oleh pemain dari Bungas FC itu Rona, tetapi langsung didatangi pemain dari Bungas tentunya oleh salah satu pemain dari Haroka yaitu Gilang Andrian. Nampaknya ada sedikit perdebatan ya. Betul ya. Kedua pemain, kedua tim. Dimana memang di ujung ya babak kedua ini harus diulang kembali lagi. Dan berakhir sudah pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Nampaknya ada sedikit insiden di akhir-akhir pertandingan, ada sedikit protes dari pemain Bungas, dan berakhir sudah pertandingan Bungas FC versus Haroka FC dengan skor akhir 0-0. Kedua tim bermain sama, imbang, dan juga bermain sangat baik di lanjutan match week kedua Smile Liga 1 Bandung Premier League. Bung Ojan, bagaimana tanggapannya untuk statistik dari pertandingan siang hari ini? Betul, ball possession yang 53 berbanding 47, di mana Bungas mendominasi jalannya pertandingan. Total shot atau total tendangan yang dilakukan Bungas 7 berbanding 5 ya. Sedangkan shot on target 3, itu sama halnya 3 berbanding 3. Betul. Ada pelanggaran 10 berbanding 11. Memang banyaknya pelanggaran yang terjadi di pertandingan kali ini. Sedangkan offset 0 berbanding 0. 2 corner dari Bungas, sedangkan 1 dari Haroka, dan 2 kartu kuning dari Bungas, 1 kartu kuning dari Haroka. Itu artinya memang pertandingan yang benar sangat-sangat luar biasa dan super big match. Sangat-sangat luar biasa pertandingan antara Bungas FC versus Haroka FC. Dan pemirsa Smile TV, pecinta Smile TV Liga 1 Bandung Premier League, jangan lupa setelah pertandingan ini kita akan kembali lagi di jam 4 sore pertandingan super big match antara Pop 3 versus Expos FC. Maka dari itu saya Reza Renaldi dan juga Bung Ojan Rojana akan undur pamit terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tetap saksikan Smile Liga 1 Bandung Premier League hanya di Smile TV, dan untuk seluruh pemirsa jangan lupa untuk follow Instagram dari Bandung Premier League dan juga Instagram Smile TV Digital. Saya pamit, salam olahraga Bandung Premier League, liganya orang Bandung.